Anda semua. Baiklah, kami dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3 grup B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai subjek pendidikan dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dan dosen pengampu, yaitu Ibu Grace Sihombing. Baiklah, saya akan perkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Lydia Irmaini Manurung dengan NIM 19010139, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mentoli Purba, NIM 1901011042. Perkenalkan, nama saya Oktari Ivan Kasipautar, NIM 1901011040. Shalom, perkenalkan, nama saya Oktavia Andini Simanulang, NIM 1901011041. Nama saya Sutri Natalia Nebaban dengan NIM 1901011038. Perkenalkan, nama saya Ridho Widiwati Syaridewi, NIM 1901011043. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian pendidikan itu, tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang subjek pendidikan. Latar belakang subjek pendidikan adalah proses pendidikan dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peran pendidik dan peserta didik itu sendiri. Berhasil atau gagalnya pendidikan diantaranya ditentukan oleh kedua komponen tersebut, mulai dari kemapanan ilmu pengetahuan pendidik, kemampuan pendidik dalam menguasai objek pendidikan, berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik, motivasi belajar peserta didik, kepribadian anak didik, dan tentu saja pengetahuan awal yang dikuasai oleh peserta didik. Lalu, apa sih pengertian pendidikan itu? Pendidikan merupakan suatu usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohania dan jasmania, juga harus berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan baru dapat tercapai bila mana berlangsung melalui proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhan anak didik kepada titik optimal kemampuannya. Di sini juga saya akan menjelaskan penjelasan subjek didik, di mana manusia merupakan subjek pendidikan yang terdiri dari dua macam. Yang pertama, manusia sebagai subjek pendidikan yang disebut sebagai subjek pendidik. Yang kedua, manusia sebagai peserta atau anak yang disebut sebagai subjek didik. Lalu, mengapa peserta didik termasuk subjek pendidikan dan bukan objek pendidikan? Karena sesuatu disebut objek jika kalau keadaannya benda baik benda mati maupun benda hidup yang gerakannya melulu tergantung pada faktor di luar dirinya. Manusia bukanlah sekedar benda hidup yang hanya bergantung pada pengaruh faktor luar, tapi ia mempunyai cipta, rasa yang mencerminkan bahwa dirinya adalah pribadi yang mempunyai kesadaran dan kebebasan dalam berperilaku dan bergerak. Baik, saya akan membahas bagian pengertian peserta didik dan ciri-ciri peserta didik. Peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Yang kedua yaitu ciri-ciri peserta didik. Ciri-ciri peserta didik yang pertama yaitu kelemahan dan ketakberdayaannya. Manusia ketika dilahirkan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Untuk dapat bergerak harus melalui berbagai tahapan, berbeda dengan hewan yang lahir sudah bisa berdiri. Tetapi dari kekurangan dan ketakberdayaan manusia akan bisa mengalahkan kepandaian hewan. Mengapa? Karena manusia memiliki potensi yang tidak tampak dan cukup besar, yaitu kemampuan untuk belajar. Yang kedua yaitu peserta didik yang berkembang atau belajar. Bayi yang normal atau sehat tidak pernah tinggal diam. Apalagi dia sudah pandai berpindah tempat, dia tidak mau diam. Apa saja yang tidak dicobanya, dia akan mencoba. Semua ingin ia ketahui. Yang ketiga yaitu ingin menjadi diri sendiri atau memperoleh kemampuan. Kita mengetahui bahwa dalam hal ini penting baginya, karena untuk bergaul dalam masyarakat, seseorang itu harus merupakan dirinya sendiri. Tanpa itu, maka manusia akan menjadi seseorang yang tidak punya Menjelaskan tentang pendapat ahli yaitu Samsul Nazar yang menyatakan 5 kriteria anak. Yang pertama, anak bukanlah dunia orang dewasa, mereka memiliki dunianya sendiri. Kita sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri kepada anak agar mereka merasakan tidak nyaman ataupun merasa tertekan
agar mental mereka bertumbuh dengan baik. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak sesuai dengan keinginan mereka, tetapi juga kita harus mengontrol kebebasan mereka tersebut. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu, baik disebabkan faktor bawaan ataupun faktor lingkungan di mana ia berada. Setiap anak dibesarkan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga mereka memiliki pemikiran daya tangkap yang berbeda-beda pula. Kita sebagai pendidik tidak bisa menyamakan cara pengajaran kita seperti anak di pedesaan dengan anak di kota agar tercapai tujuan pembelajaran dengan baik. Peserta didik merupakan dua unsur utama, yaitu unsur fisik. Kita sebagai pendidik tidak hanya memberikan pelajaran tentang pembelajaran fisik, bagaimana menjaga pembelajaran fisik, bagaimana mendapatkan nilai bagus, atau dapat memahami pelajaran yang baik. Kita juga harus memberikan pelajaran rohani agar seiring berjalannya waktu, fisik mereka bertumbuh, juga rohaninya mereka tumbuh juga dengan baik. Yang kelima, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan atau berkembang secara dinamis. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, misalnya si anak A memiliki potensi dalam bidang memasak, si anak B memiliki bidang matematika. Kita tidak bisa memaksakan si anak A harus bisa memasak, sedangkan si anak B harus bisa matematika. Kita hanya mengarahkan agar potensi yang dia miliki berkembang dengan baik, agar apa yang anak miliki dan dia merasa nyaman dengan apa yang dia miliki dan dengan potensi yang dimiliki. Penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang pendidik, kita harus memahami tentang karakteristik setiap peserta didik, baik dalam kepribadiannya, inteligensinya, dimensinya, dan juga kebutuhannya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tersebut akan tercapai dengan baik. Baiklah, saya Supri Natalia Nerwan akan mengalihkan penjelasan kepada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidik. Subjek yang dipahami oleh banyak para ahli adalah orang tua, guru di institusi formal atau sekolah maupun non-formal, dan lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama atau tarbiyatul awal yang kita pahami selama ini adalah keluarga atau yang disebut dari orang tua sendiri. Karakteristik pendidik, baik pendidik dalam pendidikan maupun pendidik dalam pengajaran adalah dewasa, susila, mandiri atau bertanggung jawab, berbudaya, orang yang telah terdidik atau terpelajar, yaitu orang-orang yang berkembang kemampuan intelektualnya, yang sensitif terhadap masalah sosial dan estetik, yang mampu mengapresiasi hakikat dan kekuatan berpikir matematis dan ilmiah, yang mampu memandang dunia dari perspektif sejarah dan geografi, atau lebih dari itu, yang memperhatikan pentingnya pemikiran yang benar, tepat, dan elegan. Pendidik yang bertanggung jawab adalah pendidik yang menyadari tugasnya dan melaksanakan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan dari pendidikan, serta tidak mencari-cari alasan untuk mengingkari tugasnya tersebut. Deskripsi sifat-sifat pendidik yang bertanggung jawab diantaranya sebagai berikut. 1. Menerima dan mematuhi norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, memikul tugas mendidik secara berani, gembira, dan tanpa beban. Yang ketiga, sadar akan nilai-nilai perbuatannya serta akibat-akibatnya atau kata hati. Yang keempat, menghargai anak didik dan orang lain yang terkait dengan tugas mendidik. Yang kelima, bijaksana dan hati-hati, tidak sembrono, tidak asal-asalan, dan tidak berpikiran dangkal. Yang keenam, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sudah kami jelaskan, kami mengambil kesimpulannya. Jadi, subjek pendidikan dan subjek didik adalah kegiatan fundamental supaya anak menjadi dewasa, ditetapkan isi atau materi yang relevan untuk keperluan pertumbuhan. Isi pendidikan meliputi nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Di samping itu, metode pendidikan juga diperlukan sebagai fungsi sebagai alat yang mencapai tujuan pendidikan dan selalu terkaitan dengan proses pendidikan. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang